tentang kegawat daruratan emergency bisa. Medical, surgical bisa. Entrepreneur bisa. Ya, Pak Amil, setiap hari bagi saya itu adalah seru. Tidak bisa kita pungkiri, Pak. Ya. Teman hari ini, teman selamanya. SDM yang tidak punya kualitas, Ya. SDM baik secara fisik maupun mental, apalagi kecerdasannya tidak berkualitas. Itu mau dipakai di mana, Pak? Masalahnya berarti daya serap ususnya. Daya serap ususnya. Yang bermasalah karena anak ini sudah diracuni dengan formula di awal kehidupan mereka. Oke. Saya masuk ke step selanjutnya nih, Ya. dari episode kehidupannya Bapak tentang Parigi Motong. Ya. Jadi tenaga ahli pengentasan stunting, pernikahan dini, keluarga berencana, apalagi Pak? Saya ingin tahu kenapa sampai ke sana. Itulah. Dan gimana bagi waktunya nih? Pak Amil, setiap hari bagi saya itu adalah seru. Ya. Seru. Bapak suka tantangan. Ya, suka tantangan. Mengeksplorasi ya. diri. Sehingga saya ingat sekali dulu Pak Amil itu pernah bilang ke saya, Pak Sugi ini spesifikasinya apakah? Iya, betul. Ingat enggak? Betul. Saya jadi bingung Pak Sugi, saya mau kasih di mana Pak Sugi? Mau mengajar tentang kegawat daruratan emergency bisa. Medical, surgical bisa. Entrepreneur bisa. Ya, tapi saya bilang itu asal jangan kau kasih saya perawatan anak dan maternitas. Maternitas, oke. Kan? Waktu itu kan Bapak yang dalam-dalamnya untuk. Okay. Sehingga bagaimana saya ke Parigi Motong, itu adalah tidak bisa kita pungkiri Pak. Ya. Teman hari ini, teman selamanya. Itu yang saya pegang. Oke, jadi ketika punya teman, kenalan, jaga baik-baik. Jaga, simpan, pegang erat. Pegang erat. Jengkelmu dengan teman Pak, telan sendiri. Oke. Kau berdamai dengan hatimu untuk salahnya teman. Oke. Berdamai dengan hati. Apa hubungannya dengan Parigi Motong itu staf ahli? Karena teman waktu itu, teman SMA, teman sama-sama ujian STPDN itu adalah sekretaris Kabupaten Sarajevo. Dia lulus STPDN. Ya, STPDN dan dia menjadi sekretaris kabupaten hari ini, Pak. Oke. Beliau waktu itu menjabat menjadi kepala badan Bapeda. Dan sudah tahu Pak Sugi, tahu track recordnya dari SMA, tahu bahwa Bapak sudah keluar negeri dan dia butuh. Waktu itu dia hanya simpel interview saya. Oke. Waktu itu COVID 2019 kan, di bulan Juni dia hanya tanya, Sugi kau tahu stunting? Waktu dia ke rumah, saya bekam dia waktu itu. Saya kan punya klinik terapi bekam akupunktur juga di rumah. Ini yang mau saya akan kita gali sebentar. Stunting itu balita yang tidak tumbuh bagus sesuai usia. Tidak tumbuh baik sesuai dengan usia. Terutama tinggi badannya sehingga nanti akan mengefek ke pertumbuhan dan kecerdasan otaknya. Akan berefek pada pertumbuhan dan kecerdasan otaknya di tahun-tahun ke depan. Di tahun ke depan, apa efek masa depan? Ya, efek masa depan adalah kita punya sumber daya manusia tapi tidak berkualitas. Oke. Fisiknya ada, bodinya ada, secara knowledge, secara kreativitas otaknya itu bisa di bawah, Pak. Oke. Efek berikutnya? Efek berikutnya lagi, apabila dia menjadi orang dewasa, dia akan sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan, oke. Sehingga itu menjadi beban negara. Kalau menikah, kemungkinan punya keturunan untuk stunting ataupun itu sebenarnya kecil kalau dia rubah. Oke. Kalau dia rubah. Tapi dengan notabene-nya mereka yang tidak STM yang tidak punya kualitas, SDM baik secara fisik maupun mental apalagi kecerdasannya tidak berkualitas. Itu mau dipakai di mana, Pak? Iya, akan berpengaruh pada kemampuan finansial. Kerjanya finansialnya. Iya. Ketahanan hidup, ketahanan pangan sebuah keluarga itu berpengaruh sekali. Ketika punya anak, maka dia tidak akan bisa mensuplai sehingga kebutuhan gizi anak-anaknya, maka kemungkinan akan begitu terus menular. Sehingga menjadi sebuah keturunan. Kalau jumlahnya banyak, itu menjadi beban pemerintah. Kita mendapat nanti demografi pertumbuhan penduduk yang nanti pemerintah bingung
Mau apalagi diapakan? targetnya isunya adalah di 2025 akan ada 2045 Pak 2045 emas. Ya, Indonesia emas. Indonesia emas dengan bonus demografi. Bonus demografi 2030. Kalau tidak disiapkan dengan baik, bukan jadi emas nanti. Itu emasnya mau kemana? Iya. Ada enggak? Kayak gitu. Okay. Nah sehingga beliau memanggil saya, kita bantu Parigi Motong, untuk mengentaskan itu. Ya mulailah saya dengan pelan-pelan kesana kemari antara bagi waktu antara kunjungan sasaran di Parigi Motong dengan kegiatan mengajar di sini. Walaupun waktu itu tertolongkan dengan mengajar bisa Zoom kan, tertolong itu. Tapi akhir-akhir ini saya switch waktu antara mengajar dan tahun ini diperpanjang lagi kontrak kami. Bulan depan kami akan mulai lagi. Berarti sibuk, sebenarnya ada banyak kesibukan. Tapi kalau saya simpulkan ada 3 hal yang besar. Mengajar, staf ahli, mengajar, dan kepala cabang. Ya, betul. 3 hal ini yang harus di manage sedemikian rupa. Sebelum ke manajemen waktu, cerita sedikit apa kerjaannya Bapak spesifiknya di sana, apa yang harus Bapak kerjakan, apa yang harus Bapak target-targetnya. Ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sasaran kan ada 5. Ya. Remaja, anak SMP SMA, remaja putri terutama, terus calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dengan balita. Di remaja apa yang dilakukan? Di remaja saya ke sekolah-sekolah SMP SMA untuk memberikan mereka pemahaman, meningkatkan karakter. Berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak. Untuk apa? Untuk satu, seks bebas, narkoba, dan memplanning. Mereka harus memplanning atau merencanakan mereka mau kemana setelah sekolah. Termasuk pernikahan dini. Apakah pernikahan ini menjadi solusi terakhir setelah mereka tidak melanjutkan kuliah? Nah itu saya paparkan semua. Kalaupun menjadi solusi akhir nanti akan bertemu dengan seperti ini. Kayak gitu. Nah saya juga dipercayakan kemarin menjadi ini karena saya sudah berumur. Tentu diharapkan pemerintah menganggap pemerintah Kabupaten Parigi Motong berharap bahwa saya sudah punya pengalaman bagaimana mengasuh, mendidik anak. Punya pengalaman itu. Jadi bagaimana dengan meningkatkan karakter anak, baik mahasiswa maupun anak sendiri, untuk bagaimana ditransfer ke anak-anak Parigi Motong. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Di Catin ngapain? Di Catin. Nah, di Catin mereka ada masuk di LC Mil, Pak. Apa LC Mil itu elektronik siap hamil, siap nikah hamil. Elektronik siap hamil. Siap nikah dan siap hamil. Kasih gambaran Pak. Gambaran saya elektronik. Jadi mereka itu Pak di screening. Laki perempuannya di screening. Apakah mereka ini siap menjadi apa mereka ini jika nanti menikah siap hamil enggak? Screeningnya kesehatan berarti. Iya. Mentalitas. Mentalitas sedikit Pak. Karena kesiapan mereka berarti kalau untuk menikah itu berarti sudah siap mental menikah. Cuma secara fisik mereka harus dipersiapkan juga lingkar lengannya, perempuannya, HB-nya, berat badannya, baik laki-laki maupun perempuan, itu masuk semua. Berarti tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bukan angka kematian. Ya, satu angka kematian angka kesakitan dan kedua itu angka prevalensi dari anak yang lahir dengan risiko stunting. Ujungnya sebenarnya lebih ke stunting. Karena kalau dia tidak sehat sebelum menikah dan di awal menikah dia sudah hamil, nanti dia akan menjadi ibu yang bumil kek, kekurangan energi kronik. Iya, kayak gitu. Nah itu akan mengarah ke sana, mengarah anak yang dalam kandungan saja anaknya sudah misnutrisi, insufisiensi nutrisi, sudah kekurangan nutrisi, defisiensi nutrisi. Sehingga nanti bagaimana dia dari dalam kandungan dari T1, T2, T3 itu ANC-nya itu harus komplit. Diperjelas Pak, T1 apa, ANC itu apa? Karena penonton trimester kita, 1, trimester 2, trimester 3. Saya ngerti Pak, tapi penonton kita di rumah bukan cuma orang kesehatan. Ibu harus melaporkan bahwa dia sudah hamil. Nah kejadian itu biasanya trimester 1, ibu-ibu tidak melaporkan dia hamil. Jadi bukan T1 apa istilahnya ini? Akses dengan saya lupa astagfirullahaladzim. Sehingga
T1 murni dengan T1 akses. Oke. Nah, sehingga padahal di T1 murni ini dia sudah harus terkontrol, Pak. Konsumsi makanannya. Konsumsi dia sudah harus mendapatkan konseling terkait dengan konsumsi makanannya, menghadapi kehamilan di T1, trimester 1, dia harus apa dengan perubahan hormonal, perubahan minat atau kemauan dia makan, itu harus sudah dikonseling dia, Pak. Karena kalau dia turuti dengan maunya seperti itu, tidak terkontrol dan tidak diawasi oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya, 3 bulan pertama itu anak sudah defisiensi nutrisi, Pak. Nah itu masuk ke trimester kedua, dia butuhkan lagi. Nah itu terus-terus sehingga anak lahir sudah itu, Pak, sudah ada gangguan setengah lah dari dalam kandungan. Berarti memang stunting ini penyebab utamanya adalah defisiensi nutrisi yang bisa saja dialami oleh anak masih dari dalam kandungan sampai setelah mereka pasca lahir. Pasca mereka lahir, 1000 HPK kan istilahnya kan, 1000 HPK 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan. 1000 hari kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Berarti sampai usia berapa, Pak? 2 tahun. Berarti usia 2 tahun. Dari 0 bulan dalam perut sampai usia 2 tahun. Itu 1000 HPK. Diperhatikan baik-baik nutrisinya, jangan sampai dia mengalami stunting. Ya. Oke. Jadi itu fokus di catin. Ya, catin. Sehingga di bumil dia tahu juga seperti itu. Jadi dari catin dia sudah tahu. Oke. Kalau saya sudah hamil nanti saya akan ke bidan. Tanda-tanda saya hamil seperti itu sudah mereka dapatkan di catin. Sudah dapatkan mereka catin ilmu itu. Sehingga ada korelasi yang kuat antara pengetahuan, bukan pendidikan, Pak. Ya. Karena ada juga orang pendidikan S1, tapi tidak tahu pola asuh anak. Betul. Pengetahuan didapatkan bukan nanti pendidikan. Saya konotasinya pendidikan tadi adalah pendidikan yang formal. Ya. Orang dengan ijazah itu maksud tadi. Sehingga pengetahuan kan didapatkan bisa jadi tidak semua di pendidikan yang formal. Betul. Pengetahuan. Kayak tadi Ibu Catin itu kan dapat pengetahuan dari bidan, tenaga kesehatan lainnya untuk mengatakan bahwa seperti itu pengetahuan buat dia. Sehingga dia bisa amalkan pengetahuan itu menghadapi kehamilannya. Jadi yang terpenting di sini adalah pada pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan edukasi. Ya, karena memang saya pernah menemukan kasus di mana ada ibu yang secara ekonomi. Kemudian basic pendidikan formalnya S1. Tidak bekerja, di rumah saja, tapi anaknya stunting. Bukan karena dari dalam perut, tapi setelah dia lahiran. Penyebabnya adalah pola asuh yang salah yang memang lahir dari ketidaktahuan. Jadi karena dia tidak mau diganggu dengan aktivitasnya dia, jadi dia untuk makanan anaknya itu dia ngasih uang aja karena secara ekonomi dia mampu untuk beli jajanan di luar, ciki dan kawan-kawannya. Saya kemudian begitu dia anaknya diponis stunting, dia nggak nerima. Oh, nggak mungkin. Itu sering terjadi, Pak. Di wilayah Parigi Motong sering mereka tidak terima anaknya dikatakan stunting. Tapi dengan dengan pengukuran dan dimasukkan ke sistem yang bicara bahwa anak itu stunting atau anak itu gizi kurang atau anak itu akan risiko stunting atau risiko gizi kurang, itu aplikasi yang berbicara, Pak. Kita hanya masukkan inputan hasil pengukuran. Ini datanya. Secara penelitian seperti inilah standarnya. Kalau sudah begini berarti memenuhi syarat. Ini bukan masalah dari keluarga mampu atau tidak mampu. Karena ada juga keluarga yang tidak mampu. Jangan anggap remeh, Pak. Ikan sekecil ini digoreng atau dibakar itu nutrisinya cukup buat anak. Nah, cuma masalahnya yang terakhir ini, Pak, yang saya pahami ini, anak-anak itu setelah saya lihat mereka lahir dari ibu yang ANC-nya normal. ANC-nya dari T1 trimester 1 sampai trimester 3 itu. Kontrolnya sampai 4 kali, 6 kali bahkan. Lahir anak itu dengan panjang 50 cm, berat 3 kilo atau 3,5 kilo. Normal. Tapi anak itu stunting di usia 1,5 tahun. Karena riwayat yang saya baca, maksudnya yang saya lihat, saya kaji. Pengalaman lapangan, observasinya. Tidak ASI eksklusif. Anak baru lahir, apakah dengan berbagai macam keadaan sehingga anak sudah dicukupi dengan susu formula. Susu formula, Dengan alasan berbagai macam alasan.
Ada yang alasan ASInya tidak ada yang macam-macam lah. Iya. Tapi memang masalah utamanya karena kurang pengetahuan. Iya. Sehingga ibu-ibu yang paham, dia akan melakukan berbagai macam cara, bukan untuk memberikan formula, susu formula, tapi berbagai macam cara untuk bagaimana ASInya ada. Keluar. Makanannya kah, perawatan mamai kah, sampai dia harus ke bidan, bagaimana cara memberlakukan dengan retraksi puting susu itu. Mengkonsumsi dedaunan bisa merangsang semua air susu sampai ASInya harus ada kayak gitu. Kenapa? Karena tidak sama emulsi ASI dengan susu formula yang masuk di lambung bayi itu yang baru 1-2 hari 1 bulan itu tidak sama, Pak. Iya, kadar nutrisinya yang di dalamnya. Setelah 8 bulan baru ketahuan. 9 bulan dia dengan makanan pendamping ASI, bubur saring kah atau apa, itu usus 12 jarinya itu, Pak, sudah tidak bagus menyerap dengan baik. Padahal makanan yang dikasihkan itu, Pak, makanan yang standar, gizi standar untuk anak usia itu, ibunya juga belajar. Ini makanan standar yang dari Ibu PKK Pokja 3 itu untuk mengajarkan mereka begini cara masak makanan pendamping ASI untuk anak usia sekian. Mereka tahu, dan masuk makan. Itu juga mereka, kenapa bisa begitu, Pak Sugi? Masalahnya berarti daya serap ususnya. Daya serap ususnya. Yang bermasalah karena anak ini sudah diracuni dengan formula di awal kehidupan mereka. Karena susu formula yang diformulasi. Yang pasti kemungkinan akan ada teknologi yang mengandung zat kimia di dalamnya yang seharusnya tidak buat anak-anak seumur itu. Saya kemudian mempengaruhi sistem pencernaan termasuk daya serap ususnya. Kalaupun ada anak lain yang mengatakan ibunya, anak saya juga susu formula tapi kan kita tidak bisa menyamakan semua anak dengan kemampuan adaptasinya terhadap susu formula, kan? Betul. Tiap anak beda dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi bisa jadi ibunya memberikan nutrisi yang baik ketika dalam kandungan, begitupun setelah dari keluar atau setelah melahirkan sampai dengan usia 2 tahun, tapi kena stunting bukan karena pemenuhan nutrisinya, tapi karena daya serap ususnya yang dipengaruhi oleh susu formula. Waduh, jadi pelajaran tuh untuk semuanya. Ya mudah-mudahan yang nonton ini bisa memberikan informasi juga ke yang lainnya. Oke. Kemudian di keluarga berencana, saya pernah membaca, saya dulu mohon maaf ya, saya paham bahwa Islam itu ada hadis yang bilang bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bangga dengan banyaknya umatnya. Saya kemudian korelasi dengan pemahaman di daerah-daerah bahwa banyak anak, banyak rezeki. Secara pemahaman itu nggak salah. Kemudian ketika saya mahasiswa, saya juga bercita-cita punya banyak anak. Tidak sepakat dengan konsep keluarga berencana yang membatasi anak 2, seolah-olah pemikiran saya waktu itu ya, seolah-olah bahwa ketika saya punya anak lebih dari itu saya akan kesulitan. Saya pikir kan Tuhan sudah menciptakan setiap anak itu, setiap manusia itu punya rezeki sendiri. Konsep itu saya pegang sampai akhirnya saya belajar tentang konsep keperawatan keluarga. Di konsep keperawatan keluarga itu saya membaca bahwa hak anak itu punya ruang bermain, punya boneka kalau dia perempuan, cuma punya alat-alat untuk bermain. Hak anak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, hak anak untuk mendapatkan pakaian, sandang papan dan seterusnya yang baik, nutrisi. Hak istri untuk punya tempat untuk dia berkreasi makannya, bahkan sampai ukurannya berapa. Hak istri untuk punya set kitchen. Hak istri untuk, dan juga khusus pada anak-anak itu. Jadi kemudian kalau kita punya anak 5, kita harus memiliki ruangan yang jauh lebih besar untuk dia bermain. Harus punya boneka yang kita belikan, punya anggaran itu. Dan kalau kau tidak punya itu, cukup 2 saja. Saya merasa tertampar dengan pemahaman itu. Oh iya ya, itu masalahnya. Jadi sebenarnya relevan sebenarnya dengan pemahaman kita, karena memang di Islam juga menginginkan bahwa anak ini titipan, tapi kasih yang terbaik buat mereka. Jadi sebenarnya tidak dilarang punya anak 2,
perbaiki ekonomimu, perbaiki rumahmu, perbaiki kualitas yang kau berikan pada anak-anakmu, baru kau boleh cetak anak 5 atau lebih. Kalau gak mampu, batasi. Apakah konsep itu benar atau tidak, Pak? Tolong dijelaskan. Sama Pak Amil. Konsep yang Pak Amil bilang di awal itu saja berpikir itu dulu awalnya. Sehingga saya pengen punya anak banyak. Setelah kemarin-kemarin kan seperti itu. Anak punya hak untuk tidak dibeda-bedakan. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau mendapat pendidikan yang sama. Harta warisan yang sesuai diaturkan oleh agama. Nah, sehingga kalau kita tidak punya, pemerintah ini sayang kita, Pak. Iya, betul. Pemerintah sayang. Dulu kan 2 anak cukup. Berubah-ubah terus ini, Pak, logonya motonya ini kalau berencana. 2 anak lebih sehat. Sekarang 2 anak lebih sehat. Coba, lebih sehat. Sehatnya apa, Pak? Coba. Dengan keadaan sekarang ini, Pak, yang stimulus terhadap kita sebagai kepala rumah tangga maupun ibu di rumah itu tidak sama dengan orang tua dulu. Orang tua dulu mama tidak punya banyak stimulus, Pak. Selesai dia tidak pegang HP, belum tentu ada TV di rumahnya, sehingga dia punya mainan ini adalah anak-anaknya. Pekerjaan di rumahnya menjadi cukup menjadikan dia sibuk sendiri. Nah, akhir ini Pak tidak. Ibu-ibu rumah tangga itu punya kesibukan tersendiri di sosmed. Punya kesibukan tersendiri, punya waktu tersendiri untuk scrolling, reels dan lain sebagainya. Nah, jika punya anak banyak, anak yang tadi sudah terabaikan, Pak. Itu yang jadi masalah fenomena sekarang. Nah, sehingga pemerintah ajarkan kita, pemerintah sayang kita, bukan di stop punya harus 2 anak saja. Diatur jaraknya. Misalnya 3 tahun, 2 tahun paling cepat. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu tua, tidak terlalu jauh jaraknya, tidak. Tidak terlalu banyak, itu tidak terlalu itu, Pak. Sehingga yang sehat, ibunya juga, bapaknya juga sehat. Kan tidak sama, Pak, membiayai anak 2 dengan 3, 5. Beda. Betul. Apalagi zaman sekarang, jangankan kita orang tua, Pak. Anak-anak juga banyak tuntutannya, Pak. Mereka banyak melihat teman-temannya di sekolah. Temannya pakai ini, pakai itu. Dulu kita waktu sekolah ada pakai gelang, Pak. Nggak ada. Anak-anak sekarang banyak aksesorisnya, Pak. Gelangnya, kaos kakinya dulu kita kaos kaki paling cuma 1 atau 2 pasang paling banyak. Anak sekarang enggak, Pak. Sampai 5 pasang kaos kakinya. Sepatunya sampai 2 pasang, 3 pasang. Tasnya. Itu adalah tuntutan mereka di akhir zaman ini. Nah, itu kalau kita tidak mampu menyiapkan, Pak. Nah, jadilah anak kita menjadi anak yang insecure. Yang tidak percaya diri. Jadi kita jadi zolim ke anak. Zolim juga. Dan juga anak nanti dia berpikir, bapak saya nggak mampu belikan saya itu, mama saya nggak mampu. Dia nanti merasa minder dengan teman-teman yang bisa. Atau bahkan mungkin anak pertama yang hanya bisa kita sekolahkan sampai selesai, anak berikutnya nggak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Atau cuma anak pertama yang kita berikan mainan banyak-banyak, anak kedua, ketiga tidak. Anak kedua akhirnya cuma dapat sisanya, itu pun tidak bertambah. Tidak bertambah. Nah, kayak gitu, Pak. Padahal dia punya hak untuk mendapatkan itu. Yang akan menjadi, kita anggap remeh kan? Betul. Itu akan menjadi bibit-bibit pertikaian setelah mereka dewasa, Bapak. Betul. Bibit-bibit pertikaian, bibit-bibit mereka percekcokan antara kakak beradik, Pak. Saya setelah mempelajari konsep itu sampai akhirnya hari ini, itu saya sudah mulai berpikir untuk menyiapkan tabungan masa depan untuk setiap anak-anak saya. Seharusnya seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita masih produktif hari ini nih, kita sudah punya cadangan tabungan untuk ketika dia masuk SMP, harus, Pak. SMA, kuliah. Karena saya sudah melakukan itu. Harus. Di depan kita anak-anak sekarang ini, seperti kita biasa lihat. Tapi di belakang kita mereka lebih vulgar dari apa yang kita lihat. Padahal istri adalah manusia yang punya keinginan untuk liburan juga. Menikmati suasana. Betul, Pak. Tidak ada, Pak. Itu kalau dia datang, istri saya datang, itu saya merasa lega. Merasa nyaman, merasa tenang. Bapak sayang istri enggak? Ya. Kalau sayang, pernahkah curhat? Pernahkah minta sharing istri perasaannya? Pernahkah tanya dia, capek kau mah? Saya sudah stop mendengar jeritan tangis anak di malam hari. Sudah lelap kami tertidur, Pak. Dari jam 11 sampai jam 4 subuh, 10, 11 sampai 4 subuh. Tidak ada kami terbangun tengah malam.